Jumpa lagi di ibadah sekolah minggu GKO Depok 1 online. Minggu ini aku, Cherry, bersama Nicole akan menemani teman-teman semua untuk ibadah bersama-sama. Teman-teman sudah siap untuk beribadah kan? Sebelum kita mulai beribadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari Minggu ini kami memuji muliakan nama-Mu. Berkati acara ini dari awal hingga akhirnya, sertai kami. Berkati untuk Kak Enda yang menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam Tuhan Yesus, haleluya, amin. Semuanya pasti hari ini bersukacita kan ya? Sekarang kita mau nyanyi lagu bersukacita. Yuk semuanya bangkit berdiri. Dengarkan degup jantungku, dengarkan detak nadiku, dengarkanlah suara hatiku, semua bersukacita. Dengarkan derap langkahku, dengarkan tepuk tanganku, dengarkanlah siulan mulutku, semua bersukacita. Ku takkan berhenti memuji Tuhan, ku takkan berhenti bersuka di dalamnya, ku takkan berhenti bernyanyi bagi Dia, karena sukacita dalamku. Dengarkan degup jantungku, dengarkan detak nadiku, dengarkanlah suara hatiku, semua bersukacita. Ku takkan berhenti memuji Tuhan, ku takkan berhenti bersuka di dalamnya, ku takkan berhenti bernyanyi bagi Dia, karena sukacita dalamku. Haleluya, haleluya, hatiku bersuka. Haleluya, 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 hatiku bersuka karena-Mu. Teman-teman, kenapa sih kita harus bersukacita? Dengan bersukacita, tubuh kita diberi kekuatan dan semangat. Siapa di sini yang masih sukacita? Angkat tangannya yuk. Aku sekarang mau undang teman-teman semua nyanyi lagu Kuat Hebat Besar. Kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya.
teman-teman, Tuhan kita itu kuat, hebat, dan besar. Oh iya teman-teman, aku ingat minggu lalu ada tugas ayat hafalan kan ya. Teman-teman pasti udah kumpulkan semua video tugasnya ya. Yuk kita lihat sama-sama. Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah maka pintu akan dibuka bagimu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini dengan saya Kuenal Dan Davin dan Berfa. Kami ingin menyebutkan ayat hafalan Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Terima kasih. Nama saya Ivan Alexander, kelas pertama. Saya akan membacakan Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Terima kasih. Nama saya Leonel. Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibuka bagimu. Shalom teman-teman, jumpa lagi dengan aku Yawas Christopher Putranto. Kali ini aku akan membacakan Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibuka bagimu. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa, dadah, shalom, selamat pagi. Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Shalom kakak sekolah minggu. Nama saya Farensia Elisa Simatupang. Di sini saya ingin menyampaikan hafalan Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Terima kasih. Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Terima kasih. Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Mazmur 121 ayat 8. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Video untuk tugas yang sudah dikirim bagus-bagus ya Cherry. Iya, pada keren-keren semua ya. Banyak juga yang sudah kirim videonya. Untuk yang
Untuk teman-teman yang belum kirim video, masih ada kesempatan lagi kok untuk minggu depan mengirimkan tugasnya. Teman-teman, sebelum kita masuki firman Tuhan, mari kita bernyanyi Ajarku Mengerti. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Salam, selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Puji Tuhan, semuanya sehat. Semua itu karena penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga adik-adik, Kak Enda, jumpa lagi pada minggu ini di ibadah Sekolah Minggu Online GKO Depok 1. Sukacita, semangat. Dan kita tetap harus berdoa supaya pandemi COVID-19 ini cepat berakhir. Dan kita juga berdoa untuk mereka yang terkena sedang sakit disembuhkan. Nah, adik-adik, supaya kita boleh ibadah di gereja, sekolah seperti biasa, bertemu teman-teman. Semuanya pasti udah kangen sama teman-teman di sekolah ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, tapi kita ingat, kalaupun kita harus keluar, kita tetap harus mengikuti protokol kesehatan dengan 3M. Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Untuk apa adik-adik? Untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Adik-adik, tadi kan kita sudah memuji nama Tuhan bersama Jerry, bersama Nicole. Mereka sudah berani adik-adik memimpin puji-pujian sekolah minggu pagi ini. Dan adik-adik kita bisa belajar dari Cherry dan Nicole ya. Nah, untuk saat pagi ini kita ingin mempersiapkan kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan untuk menguatkan hati kita adik-adik. Tapi sebelumnya kita harus berdoa dulu, minta pertolongan Tuhan, biar firman yang kita dengar, firman yang kita baca, Tuhan memberkati kita. Adik-adik, kita mau berdoa untuk mempersiapkan hati kita. Semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kami datang Bapa menghadap ke hadirat-Mu Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa, persiapkan hati kami masing-masing. Kami ingin mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah firman yang kami dengar, firman yang kami baca Tuhan, biarlah kami boleh bersaksi tentang kebenaran firman-Mu. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa. Kami juga mohon ampun Bapa bila kami dalam memuji nama-Mu Tuhan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa.
kami mohon hamba-Mu ini, biarlah apa yang kami sampaikan firman untuk adik-adik kami Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan. Biarlah adik-adik boleh mengerti firman yang hamba sampaikan untuk adik-adik. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Adik-adik, pada minggu ini bacaannya diambil dalam Matius 14 ayat 1 sampai 12 dengan perikop atau judulnya Yohanes Pembaptis dibunuh. Nah, sebelumnya kita mau lihat tayangan video tentang Yohanes Pembaptis dulu ya adik-adik ya. Yesus menerima baptisan bukannya sebagai pengakuan kesalahan atas perbuatannya sendiri, karena dia tidak pernah melakukan dosa. Tetapi ia menyamakan dirinya dengan orang berdosa, mengambil langkah yang harus kita ambil sebagai umatnya, serta melakukan pekerjaan yang wajib kita lakukan. Kehidupannya yang penuh penderitaan dan penuh kesabaran sesudah ia dibaptis adalah juga suatu teladan bagi kita. Jadi dapat kita lihat bahwa Yohanes Pembaptis adalah seorang yang mula-mula mewartakan kerajaan Kristus. Dan ia juga mula-mula mengalami penderitaan karena Kristus. Dari alam padang belantara yang terbuka sampailah kepada halayak ramai yang bergantung pada perkataannya. Dan kini ia tertutup dalam lubang gua tahanan. Ia menjadi seorang tawanan dalam benteng Herodes. Yohanes telah berdiri sebagai seorang penegur kejahatan yang tidak mengenal takut, baik kepada orang benar maupun kepada yang rendah. Yohanes selalu menegur Raja Herodes. Dengan berani Yohanes dengan jujur menegur raja itu. Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Raja yang jahat itu gemetar bila mendengar panggilan untuk bertaubat. Itu sebab Herodias wanita itu menaruh dendam terhadap Yohanes dan ingin membunuhnya. Tetapi Herodias tidak dapat melakukan hal itu karena dihalang oleh Raja Herodes. Raja Herodes takut akan Yohanes karena Raja Herodes tahu Yohanes seorang yang baik dan diutus oleh Allah. Lalu Raja Herodes memberi perintah supaya menangkap Yohanes, mengikat dan kemudian memasukkan ke dalam penjara. Ini karena rencana jahat Herodias wanita yang Raja Herodes kawin. Yang sebenarnya wanita itu istri Filipus, saudara Raja Herodes sendiri. Memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Maka kekecewaan dan kebimbangan Yohanes merayap ke dalam hatinya. Namun murid-muridnya tidak meninggalkan dia. Mereka diizinkan keluar masuk dalam penjara dan mereka membawa kabar tentang pekerjaan Yesus dan bagaimana orang banyak mengikuti dia. Tetapi Yohanes tetap percaya akan Kristus. Di samping kesenangan yang diperolehi Yohanes dalam pekerjaannya, sebenarnya hidupnya adalah penuh derita. Suaranya jarang didengar, kecuali di padang belantara. Hidupnya terpencil, kesepian. Ia tidak diizinkan untuk melihat hasil pekerjaan sendiri. Dia tidak berkesempatan untuk bersama dengan Kristus dan menyaksikan kenyataan kuasa ilahi. Dia juga tidak berkesempatan untuk memandang orang buta dicelikan, yang sakit disembuhkan, orang mati dibangkitkan. Raja Herodes percaya bahwa Yohanes adalah seorang nabi Allah. Dan ia benar-benar bermaksud untuk membebaskan dia. Tetapi raja menangguhkan maksudnya karena takut kepada Herodias yang dikawininya. Akhirnya Herodias wanita itu mendapat peluang pada hari ulang tahun raja dan suatu jamuan akan diadakan bagi para pegawai negara dan orang bangsawan di istana. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Akan ada pesta dan mabuk-mabukan. Dengan jalan ini Raja Herodes akan kehilangan pikiran. Herodias wanita itu mengetahui bahwa oleh hukuman yang langsung ia tidak pernah mendapat persetujuan Herodes untuk membunuh Yohanes.
Maka Herodias wanita itu bermaksud untuk mencapai niatnya itu dengan tipu muslihat. Sedang pesta itu berlangsung, maka Herodias wanita itu mengirimkan putrinya ke dalam pesta itu untuk menari, menghiburkan para tamu dalam pesta itu. Kecantikan putri Herodias yang menggairahkan itu telah merangsang perasaan para tamu dalam pesta itu. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Raja Herodes telah silau karena minuman anggur. Ia hanya melihat ruangan pesta dengan tamu-tamu, melihat meja jamuan dan air anggur yang berkilau-kilauan dan cahaya lampu yang terang, dan melihat seorang dara sedang menari di hadapannya. Raja itu berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Raja itu berkata lagi, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Maka anak itu cepat-cepat pergi kepada ibunya Herodias untuk bertanya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Anak itu tidak mengetahui akan kehausan dendam yang masih mengganas dalam jantung ibunya. Lalu apa yang terjadi? Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Raja merasa takut dan gemetar untuk mengambil hidup Yohanes. Namun ia telah berjanji untuk tidak mau dianggap seorang yang berpendirian goncang atau berubah-ubah. Ia telah bersumpah untuk menghormati para tamunya. Raja itu berharap seorang dari tamunya melemparkan suatu perkataan untuk menentang atau membatalkan janjinya. Maka dengan gembira ia akan menyelamatkan nabi itu. Namun sia-sia Herodes menunggu untuk dilepaskan dan sumpahnya itu. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Tidak lama kemudian, saudara-saudari, kepala Yohanes itu telah dibawa di hadapan raja dan para tamunya. Oke, adik-adik, tadi udah lihat semua ya. Nah, adik-adik, kita belajar dari Bapak Yohanes Pembaptis. Nah, untuk apa adik-adik? Kita belajar untuk berani mengatakan kebenaran. Nah, Yohanes Pembaptis berani menegur sekaligus melarang Herodes menikah dengan Herodias yang merupakan istri Filipus saudaranya. Adik-adik, karena di mata Tuhan itu adalah perbuatan yang salah dan jahat. Nah, akibat teguran itu, Herodias menyimpan dendam kepada Yohanes Pembaptis. Begitu pula dengan Herodes, adik-adik. Nah, sejak ditegur oleh Yohanes Pembaptis, hatinya terombang-ambing sehingga dia lebih memilih hidup dalam dosa. Ia sendiri lebih memilih kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Nah, Herodes, dia tidak berani untuk bertobat. Dan firman Allah tidak tinggal di dalamnya. Sehingga demi kepentingan dirinya sendiri, dia memutuskan untuk memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Nah, adik-adik, padahal Yohanes Pembaptis telah membayar harga yang mahal untuk menyampaikan kebenaran firman Allah dan memberitakan berita pertobatan kepada semua orang yang akan dibaptisnya. Yohanes Pembaptis telah membayar harga yang mahal adik-adik ya, sampai dia mengorbankan nyawanya. Nah, oleh sebab itu Yesus sangat mengasihi Yohanes Pembaptis, sehingga Yohanes Pembaptis mendapat tempat yang istimewa
di dalam hati Yesus. Adik-adik, sebagai anak sekolah minggu, kita juga belajar dari Bapak Yohanes Pembaptis. Anak-anak Tuhan setia kepada kebenaran firman Tuhan. Setia dan taat pada kebenaran firman Tuhan. Contohnya seperti apa adik-adik? Patuh pada orang tua, tidak melawan orang tua. Nah, kita harus setia pada firman Tuhan agar memiliki hati yang berkenan kepada Tuhan. Kedua, anak-anak Tuhan harus jujur dan berani mengatakan kebenaran. Belajar untuk tidak menyerah pada ketidakbenaran, tetapi sebaiknya hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Siapa adik-adik? Anak Tuhan harus jujur dan berani mengatakan kebenaran. Adik-adik, nah, Kak Enda demikian cerita minggu ini. Kiranya apa yang Kak Enda sampaikan, adik-adik boleh mengerti, adik-adik boleh belajar lagi dan bisa harus membuka Alkitab lagi. Adik-adik, demikian firman Tuhan yang Kak Enda sampaikan. Nah, Kak Enda juga mau kasih tugas untuk minggu ini ayat hafalan. Ayatnya ada dalam Matius 5 ayat 6. Ingat ya, Matius 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Sekali lagi Kak Enda ulangi. Matius 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Jangan lupa adik-adik ya, tugasnya dikirim ke alamat email yang ada di bawah ini. Oke. Paling lambat hari Kamis tanggal 1 April jam 12 siang. Demikian adik-adik firman Tuhan yang Kak Enda sampaikan. Nah, sebelumnya kita mau tutup dalam doa firman yang kita dengar hari ini. Semuanya lipat tangan, kita mempersiapkan hati kita memohon kepada Tuhan. Semua, ayo lipat tangan, tutup mata. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh memuji nama-Mu. Semua ini Tuhan kami ingin menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Bapa kami di surga, biarlah firman yang kami dengar, kami baca, kami boleh mengerti ya Bapa. Bapa kami di surga, kami mohon ampun Bapa, bila kami dalam memuji nama-Mu, bila kami dalam mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami tidak sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini belum bisa mengikuti ibadah seperti kami. Mungkin mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mungkin mereka yang malas, Tuhan ketuk hatinya supaya minggu depan mereka boleh ikut ibadah dengan kami. Bapa kami di surga, kami juga berdoa untuk orang tua, adik-adik sekolah minggu. Tuhan berkati mereka Tuhan, yang selalu mendidik anak-anak mereka Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan jaga kesehatan untuk semuanya. Terima kasih Bapa, dan kami juga memohon ampun bila kami dalam berdoa kami mungkin masih ada yang bercanda Tuhan, kami mohon ampun. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai bertemu kembali di ibadah minggu depan. Salam. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tetap memakai masker. Oke. Nah teman-teman, tadi kita udah selesai mendengarkan firman Tuhan dari Kak Endah. Sekarang kita mau nyanyi lagu Yesus Berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin
Niko, kamu inget gak tadi firman yang diceritakan oleh Kak Endah? Ingat dong tadi firman Tuhannya tentang Yohanes Pembaptis. Oh ya teman-teman, tadi Kak Endah sudah memberikan tugas ayat hafalan. Ceri, kamu ingat nggak? Ingat dong, tadi tugas ayat hafalannya diambil dari Matius 5 ayat 6. Jangan lupa dikerjakan ya, dan bisa dikirim ke alamat di atas ini. Paling lambat dikumpulkan pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 jam 12 siang ya. Oh iya Niko, aku hampir lupa. Minggu ini ada teman-teman kita yang berulang tahun loh. Untuk semua yang berulang tahun, kita mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, tadi kita sudah memuji Tuhan dan mendengar cerita dari Kak Endah. Sekarang kita akan menerima berkat dari Tuhan lewat Bapak Pendeta. Mari kita menyanyi Bapak terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita telah mengakhiri ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Maka kita kembali akan menerima berkat yang dari Tuhan. Oleh karena itu, mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, menutup mata kita dan menundukkan kepala kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus senantiasa memberkati, melindungi, dan menyertai seluruh perjalanan hidup anak-anak sekolah minggu dan juga guru-guru sekolah minggu dari kemarin, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih sudah mengikuti ibadah GKL Depok 1 Sekolah Minggu Online. Sampai jumpa lagi minggu depan. Selamat hari Minggu semuanya. Dadah.